Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adam Saparojak, saya mewakili dari divisi inventory kelompok 2 dengan studi kasus dari perusahaan saya Sapikana. Saya di sini akan menjelaskan video terkait simulasi skenario inventory dari implementasi ERP dari saya Sapikana yang kami lakukan. Saya bersama dengan rekan saya dalam satu divisi inventory yaitu Guru Maulana akan menjelaskan skenario yang lain. Dan di sini saya akan fokus menjelaskan terkait skenario yang pertama yaitu internal transfer, di mana internal transfer pada nantinya saya akan mensimulasikan bagaimana saya melakukan transfer dari produk yang akan dikirimkan dari warehouse Depok menuju ke warehouse Bogor. Lalu selanjutnya ya kita akan melakukan simulasi produksi juga, di mana simulasi produksi ini juga melibatkan skenario yang lain di mana di luar inventory yaitu manufaktur. Jadi nanti produksi makanan kita ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti setup bomnya sehingga memproduksi barang yang akan dijual di point of sale. Lalu terakhir adalah replenishment, di mana replenishment ini merupakan salah satu fitur dari Odoo 16 yang terbaru, di mana melakukan resupply stock warehouse ketika sudah di setup safety stocknya. Seperti itu. Jadi di sini pada nantinya di warehouse Depok itu akan mengurangi di bawah level stok dari produknya yaitu daging sapi dan juga daging ayam. Jadi nanti akan ada pembuatan PR yang akan dikirimkan ke purchase sehingga dilanjutkan ke skenario purchase seperti itu. Jadi sini saya langsung saja ke Odoo, di mana di sini saya akan melakukan proses pertama yaitu internal transfer. Di sini bisa dilihat bahwa inventory overview sudah banyak dari beberapa warehouse. Karena sini ada 5 warehouse, di sini kita langsung saja ke warehouse pertama yaitu warehouse Depok. Warehouse Depok ini bernama warehouse Citayam. Karena kita akan melakukan proses internal transfer, jadi kita langsung saja klik internal transfer Citayam. Dan di sini kita langsung klik new untuk membuat record baru. Dan di sini bisa dilihat untuk kontak kita masukkan seperti kontak Atun. Atun merupakan salah satu user dari inventory dari saya Satikana ini. Lalu selanjutnya untuk operation type sudah sesuai dipasangkan. Lalu source location juga sama. Untuk destination location kita langsung saja mengirimkan ke warehouse Bogor. Warehouse Bogor kita langsung saja gantinya karena kita sudah mengetahui untuk kodenya untuk BO. Jadi sini untuk kode BO dan klik kode BO stop. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan produk yaitu daging sapi dan daging ayam. Di mana daging sapi di sini akan dikirimkan dengan jumlah 100 gram. Lalu selanjutnya di sini kita langsung saja masukkan dari 100 gram ini kita kali jadi 500 gram. Lalu yang terakhir adalah daging ayam. Di mana untuk daging ayam sendiri kita setup juga untuk 500 gram. Di sini bisa dilihat ya bahwa dari yang kita sudah setup dari Bogor Stock di sini langsung dipindahkan ke kulkas karena di ERP ini karena dikonfigurasi bahwa ketika sudah produk diterima di warehouse Bogor bagian stok akan langsung dipindahkan ke kulkas menggunakan Portway rules. Jadi di sini ketika sudah selesai kita langsung klik save untuk menyiapkan draftnya. Setelah selesai di sini ini sudah ready ya. Tentunya di sini kita akan menginfokan ke bagian warehouse Bogor bahwa akan ada pengiriman dan tentunya ketika sudah menerima info dari warehouse Bogor bahwa produk sudah diterima, kita langsung saja validate. Seperti itu. Jadi intinya adalah kita akan menggunakan komunikasi di bagian sini ataupun di bagian yang lainnya untuk komunikasi. Bisa di bagian grup, di bagian discuss. Selanjutnya ketika kita sudah mengirim produk daging sapi dan daging ayam ke Bogor, kita akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu proses produksi. Selanjutnya kita kembali lagi ke overview.
Dan untuk overview kita kembali ke warehouse Bogor yang bernama Gunung Sahari. Di sini Gunung Sahari bisa dilihat ya untuk ininya. Kita langsung saja ke bagian manufacturing. Oh ya, sebelum itu mungkin bisa dilihat juga apakah movie story-nya supaya bisa dilihat bahwa ketika sudah diterima dari Bogor berarti akan ada perpindahan stok dari antar warehouse. Dan dari perpindahan dari warehouse ini akan tercatat di movie story. Bisa dilihat di sini ada dua produk ya. Pertama ada produk daging ayam dan daging sapi. Di sini bisa dilihat dari warehouse Depok bagian stok menuju ke warehouse Bogor bagian stok langsung ke kulkas. Seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian manufaktur. Untuk bagian manufaktur sendiri, kita langsung saja untuk melakukan internal transfer ya. Karena di sini ada beberapa place yang harus dipindahkan. Jadi kita menggunakan lokasi dapur. Di sini kita langsung saja melakukan internal transfer ya. Jadi kita kembali lagi ke inventory. Kita langsung ke operation ke bagian transfer. Kita langsung saja masuk ke new. Pastikan operation type-nya ini berada di Bogor. Kita menggunakan Gunung Sahari. Bagian internal transfer. Di sini langsung saja masukkan. Kita akan memindahkan terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan batch transfer di mana perpindahan pertama yaitu dari lokasi kulkasnya di warehouse Bogor ke warehouse-nya dapur. Di sini langsung saja ke dapur. Dan di sini kita akan memindahkan daging. Untuk daging di sini bisa dilihat ya. Kita langsung saja daging sapi dan juga daging ayam. Kita ganti demand-nya jadi 5. Kita akan memindahkan 500 gram dari daging sapi dan juga daging ayam, sehingga total ada 1 kilogram. Seperti ini, selanjutnya pastikan semua akan sesuai dengan ya informasi yang akan kita kirimkan. Klik save. Tentunya ketika sudah dibuat draftnya, langsung ke Mark Studio untuk melanjutkan pengiriman ke bagian dapur. Kita tunggu info dari bagian dapur apakah produk sudah diterima. Ketika sudah diterima, kita langsung saja set quantities dan validate. Selanjutnya kita akan melakukan operasi selanjutnya yaitu transfer kembali. Di sini bisa dilihat ya untuk operation type langsung saja ke internal transfer. Karena dari produk inventory adjustment ini ada di bagian stok semua, kita langsung saja setup untuk Bogor stok. Lalu kita pindahkan ke dapur. Hal-hal yang diperlukan adalah karena kita ingin membuat menu dari daging, sei ayam, dan daging sei sapi, hal yang kita perlukan adalah seperti berikut. Pertama yaitu adalah sambal lombok hijau. Kita pindahkan ke 5. Selanjutnya kita membutuhkan briket. Briket di sini juga kita membutuhkan 500 gram. Selanjutnya kita memerlukan torch. Torch berdasarkan dari bill of material yang sudah dibuat itu ada 5 juga, 5 piece. Lalu ada kayu bakar. Dan juga keperluan lainnya.
karena di sini sudah selesai semua. Karena kita hanya membuat daging sei, jadi dari bill of materialnya sudah cukup, di mana untuk memerlukan pembuatan dari sei sapi dan juga sei ayam di sini menggunakan briket, torch, dan kayu bakar. Karena kita membuat 5 produk di sini, langsung saja kita ke bagian save untuk melakukan penyimpanan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan markas to do, dan ini pastikan sudah dikoordinasikan ke bagian dapur untuk penerimaan produk. Ketika sudah diterima, kita akan set quantities dan validate. Ketika semua produk sudah diterima di bagian dapur, sekarang kita ke modul manufacturing. Untuk manufacturing order, kita pastikan dulu untuk bill of material yang akan dipasang. Pertama yaitu bill of material untuk sei sapi. Di sini bisa dilihat ya, untuk sei sapi, untuk BOM type-nya manufacture this product, jadi semua produk akan terlebur. Dan di sini bisa dilihat ada bumbu oles daging asap. Nanti kita langsung saja melakukan transfer lagi untuk bumbu oles, karena kita memerlukan bumbu oles untuk membuat dari sei sapi. Begitu juga dengan sei ayam. Di sini bisa dilihat bahwa produknya sama, cuma yang berbeda adalah daging ayam. Seperti itu, kita kembali lagi ke inventory untuk mengirimkan barang yang belum terkirim, yaitu bumbu oles daging asap. Untuk bumbu oles, langsung saja kita memerlukan 5. Kita langsung saja save. Klik button dari mark as to do, set quantities, dan validate. Sebenarnya untuk transfer dari ketiga ini bisa dilakukan batch transfer. Jadi untuk istilah skenario-nya, semua pekerja akan langsung membawa barang-barang yang ada di form yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga bisa dilakukan dalam satu kali waktu. Tapi di sini sudah dikirim satu persatu. Langsung saja kita ke bagian manufacturing untuk produksi dari makanan. Kita langsung klik new. Dan di sini kita bisa dilihat ini untuk form dan manufacturing order. Kita langsung saja klik bill of materialnya. Misalkan sini kita akan memproduksi sei sapi terlebih dahulu. Kita langsung klik sei sapi. Dan bisa dilihat sudah ada bahan-bahan yang diperlukan. Misalkan di sini ketika kita akan memesan dan memproduksi 5 produk, kita langsung saja buat 5 sesuai dengan pengiriman produk sebelumnya. Di sini bisa langsung terganti, yang diperlukan adalah 500 gram daging sapi dan sebagainya. Selanjutnya di sini bisa dilihat untuk hal lainnya mungkin bisa dilengkapi, dan kita langsung save. Ketika sudah save, kita langsung klik confirm. Jadi bisa dilihat bahwa ada sudah dibuat ya. Misalkan di sini kalau misalkan Anda setup ERP-nya untuk work, untuk digunakan work center dan sebagainya, biasanya di sini untuk konsum akan ada pengerjaan pemulaian. Tapi di sini kita fokus untuk pembuatan produknya saja untuk modul manufacturing ini. Jadi tidak digunakan work center. Selanjutnya untuk konsum kita langsung saja mark as done, jadi bisa langsung otomatis mengkonsumsi dari semua produk untuk pembuatan produk sei sapi. Klik apply. Dan sudah dibuat untuk sei sapi. Bisa dilihat untuk produk di sini bahwa untuk sei sapi akan bertambah stoknya menjadi 5 piece.
Bisa dilihat di sini ada on hand-nya 5 piece seperti itu. Karena ini merupakan produk yang dibuat langsung dari size sapi, jadi tentunya on hand sebelumnya 0 menjadi 5 piece. Seperti itu untuk bagian produksi, dan tentunya bisa dilihat untuk produknya karena memang sudah di setup untuk produksi itu dari dapur ke bagian output. Jadi untuk produknya itu ini berada di bagian output. Jadi nanti ketika bagian point of sales ingin melakukan penerimaan pesanan dari customer, dari point of sale bisa diarahkan untuk source location-nya dari output. Dan misalkan ini dari warehouse Bogor dengan slash output dan langsung dikirimkan ke customer atau partner dalam bentuk virtual location. Terakhir adalah saya akan simulasikan terkait replenishment, di mana replenishment ini merupakan fitur baru yang seperti saya sudah bilang sebelumnya, di mana di sini untuk replenishment bisa langsung saja kita mengontrol stok dan juga inventory level dari setiap produk di setiap warehouse. Untuk replenishment kita klik menu operation lalu klik replenishment. Di sini bisa dilihat sebelumnya mungkin saya belum tampilkan terkait stok awal dari dapur daging sapi dan juga daging ayam. Dan pada awalnya itu untuk daging sapi adalah 700 gram, lalu yang daging ayam ini ada 900 gram. Namun saya pindahkan 500 gram, jadi sisanya 200 gram dan 400 gram. Di sini ada beberapa bagian ya. Di sini saya akan perluas terlebih dahulu daging sapi dan daging ayam. Di sini tentunya untuk vendor ini akan otomatis dilihat dari bagian produknya. Misalkan di sini untuk produk daging sapi kita cek saja untuk daging sapi vendornya apa aja. Jadi nanti bisa langsung dipesan dari vendor yang tercatat di produk itu. Misalkan di sini daging sapi, kita sudah masuk ke bagian daging sapi, lalu kita ke bagian purchase. Di sini bisa dilihat ya ada dua vendor, tapi vendor yang terutama vendor yang menggunakan price lebih kecil dari yang vendor lain. Jadi ada dua di sini untuk melakukan jaga-jaga seperti itu, dan bisa dicek juga untuk bagian daging ayam. Kita langsung saja ke bagian replenishment kembali. Di sini saya akan melakukan order once karena uh, di disimulasikan bahwa si sapi tanah ini masuk restoran baru, makanya kita belum ngecek automate order ya. Jadi ketika langsung forecast di bawah 5 minimal quantity, itu langsung automate order dan lihat purchase. Di sini bisa lihat kita langsung saja klik order once. Jadi bisa dilihat ini following replenishment order has been generated dengan kode nomor P0002. P itu merupakan bagian kode untuk purchase. Kita bisa lihat juga ada PO03 untuk daging ayam, dan gitulah dari replenishment. Tentunya replenishment ini merupakan salah satu fitur yang sangat berguna terutama untuk retail rumah makan yang tentunya memerlukan sebuah fleksibilitas dan juga kecepatan yang tinggi untuk memproses produk. Mungkin untuk mengakhiri dari sesi simulasi ini, saya akan langsung ke bagian purchase untuk melihat hasil dari klik order once dari replenishment inventory. Di sini bisa dilihat ya bahwa untuk PO02 dan PO03 di sini menggunakan PT Makmur Sati Lestari. Berarti vendor yang diutamakan adalah vendor dengan baris pertama. Lalu selanjutnya di sini PT Surin Nusantara Jaya dengan produknya daging ayam. Di sini bisa kita lihat langsung. Di sini bisa dilihat ya untuk PT Surin Nusantara Jaya, terus juga untuk deliver to Citayam. Berarti ini akan diterima di warehouse Depok. Dan tentunya kuantitinya sebanyak 0,31 kg dengan UOM nanti berlanjut dari 3.100 gram. Seperti itu. Tentunya di sini
Saya akan berkoordinasi dengan bagian purchase untuk mencetak kembali dari expected arrival dan juga beberapa keperluan lainnya seperti taxes ataupun hal-hal lainnya. Demikian dari skenario inventory yang dapat saya sampaikan dan juga simulasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.